Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa yang dimaksud dengan proses berpikir. Oke ya. Nah, proses berpikir dan apa sih itu sebenarnya definisi akal ya. Nah, setiap hari ya kita pasti menyaksikan ya di sekitar kita atau bahkan kita sendiri pun mengalami apa proses berpikir itu gitu ya. Nah, manusia sebelumnya itu, manusia itu adalah makhluk yang sempurna Allah bilangnya, bahkan dikatakan dia lebih lebih apa, lebih mulia dibandingkan malaikat ya, karena apa? Karena akalnya. Ya, bahwa manusia itu lebih utama daripada malaikat. Nah, keutamaan ini tiada lain adalah terletak pada akalnya. Nah, akal inilah yang kemudian mengangkat manusia menjadi manusia yang ciptaan Allah ya, menjadi ciptaan Allah yang paling utama disebutkan ya, bahkan lebih utama daripada malaikat. Nah, tentu kan kita berpikir kenapa manusia itu disebutnya manusia yang paling utama ya, atau makhluk Allah yang paling utama. Nah, karena ada akalnya. Nah, berbeda dengan misalnya hewan ya, hewan juga ciptaan Allah juga gitu kan, tapi dia tidak disebut yang paling utama karena hewan tidak punya yang namanya akal ya, walaupun dia punya otak. Nah, misalnya manusia itu butuh makan dan hewan juga butuh makan. Terus hewan juga dia bisa marah dan manusia juga bisa marah. Terus eh, hewan punya kecenderungan terhadap lawan jenis, dan kita sebagai manusia juga punya kecenderungan ya terhadap lawan jenis. Nah, tapi ada yang membedakan ya dari misalnya manusia dan hewan itu, yang membedakan itu adalah akalnya. Nah, akal lah yang kemudian apa mengangkat ya, eh, mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang paling utama. Oleh karena itu penting ya bagi kita untuk memiliki pengetahuan tentang apa itu akal ya, apa itu proses berpikir ya, dan apa, karena nanti kalau kita bahas di kesimpulan bahwa proses berpikir inilah yang nanti akan menjadikan akal manusia itu memiliki nilai ya, memiliki nilai dan sekaligus membuat kehidupan dan manusia ini menjadi lebih baik gitu ya, bahkan mampu menciptakan kebaikan bagi seluruh alam semesta ya, rahmatan lil alamin, beserta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan apa sih itu akal gitu ya, dan sebelumnya di mana sih sebenarnya letak akal itu? Nah, letak akal itu di mana? Apakah dia di otak ya? Apakah dia di otak atau dia di hati atau dia merupakan refleksi terhadap otak? Nah, kita bahas ya. Jadi akal atau tafkir atau proses berpikir itu adalah sebuah proses yang melibatkan 4 komponen. Yang pertama itu adalah fakta, yang kedua adalah indera, yang ketiga adalah otak, yang keempat adalah informasi sebelumnya. Nah, yang pertama itu adalah sebuah fakta ya. Nah, fakta ini adalah hakikat terhadap sesuatu ya. Misalnya saya tunjukkan di sini adalah pensil ya. Uh, maaf, sebutkan di sini adalah ada sebuah benda ya. Sebuah benda ini panjang ya. Terus depannya lancip, agak runcing dalam depannya.
dan terus dia bisa berputar-putar seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah fakta. Terus kita lihat yang kedua adalah indera ya. Kita lihat dengan mata kita. Kita lihat dengan mata kita, oh ini seperti ini ya. Nah, terus kita raba ya, kita raba keras ya seperti itu. Terus kita komponen yang ketiga dari akal atau proses berpikir adalah otak. Kemudian kita menyimpan memori tentang benda ini ke dalam otak kita. Dan kita tidak tahu apa benda ini ya, benda ini apa namanya, kecuali kita sudah dikasih tahu sebelumnya ya, waktu masih kecil kita kasih tahu bahwa oh ini ketika kita bertanya apa ini, ibu kita memberitahu kita bahwa oh ini namanya pensil. Nah baru kita kemudian bisa menyebutkan gitu ya. Besokannya ketika kita nemu benda ini lagi, kita bisa bilang, oh ini namanya pensil. Gitu ya. Nah, secara sederhana seperti itu ya. Oke, kita jelaskan satu-satu. Nah, fakta itu apa? Fakta itu adalah penggambaran ya, penggambaran terhadap sesuatu sehingga kita bisa mendefinisikan gitu kan ya, seperti ini ya tadi. Nah, terus indera, apa itu indera adalah fakta ini tidak cukup bisa kita tahu kecuali kita sudah mengindranya gitu ya, kita lihat dengan mata kita, atau kalau misalnya faktanya yang lain, misalnya sebuah masakan gitu ya, kita bisa tahu apa masakan apa ini dengan kita mencium ya, mencium baunya. Oh ini terasi misalnya ya, itu yang sangat khas gitu ya baunya. Kita bisa tahu oh ini baunya seperti ini, faktanya seperti ini, kita cium dengan indera kita, kita kita simpan memori dalam otak ketika kita tanya, oh ini bau apa ini, gitu ya. Ada orang yang ngasih tahu kita, oh ini ada informasi sebelumnya yang ngasih tahu kepada kita bahwa oh ini terasi. Kita simpan memori itu dalam otak kita. Jadi ketika kita besoknya nyium bau itu lagi, kita bisa mendefinisikan atau bisa berpikir gitu ya bahwa oh ini bau terasi. Gitu. Nah, ketiga adalah otak ya. Otak itu adalah untuk menyimpan informasi. Dan yang keempat adalah informasi sebelumnya atau maklumat as-sabiqah. Nah, informasi sebelumnya tentang fakta, tentang sesuatu fakta, dan kita jelaskan di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Ya, dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allamal adama asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Yang artinya adalah Allah telah mengajarkan ya atau memberi informasi kepada Adam tentang nama-nama benda seluruhnya. Kemudian Allah mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha tahu dan Maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah aku katakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi serta mengetahui apa saja yang kamu tampakkan
dan apa saja yang kamu sembunyikan. Surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Nah, di ayat ini menunjukkan bahwa informasi terdahulu ya atau maklumat sabiqah itu mesti ada, ya mesti ada untuk sampai pada pengetahuan apapun. Contohnya adalah Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu telah diberi informasi oleh Allah tentang nama-nama benda ya atau apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Oleh karena itu ketika benda-benda tersebut disodorkan kepada Nabi Adam, dia langsung mengetahuinya. Nah, manusia pertama yaitu Adam itu semuanya telah diberikan sejumlah informasi oleh Allah sehingga Nabi Adam bisa mengetahui ya nama-nama benda. Nah, seandainya kalau misalnya berbagai informasi tersebut tidak ada, ya informasi sebelumnya dari Allah itu tidak ada tentang nama-nama benda, nah Nabi Adam tentu tidak akan bisa mengetahuinya. Nah, ini adalah sebuah isyarat ya, sebuah isyarat dari Allah bahwa informasi sebelumnya itu adalah wajib ada ya ketika kita untuk sampai kepada pengetahuan apapun. Nah, contohnya itu adalah jadi contohnya itu misalnya seorang anak kecil gitu ya, seorang anak kecil ketika dia mulai umur 1 tahun dia mulai menanyakan apa ya, apa ini, apa ini, apa ini, apa itu gitu ya. Dia mengambil sebuah benda atau apapun di sekeliling dia, terus dia bertanya apa ini gitu ya. Dia misalnya mengambil sebuah buku ya, mengambil sebuah buku, terus dia bertanya apa ini ya. Ibunya memberitahukan bahwa oh ini namanya buku gitu ya. Nah, nanti atau besoknya dia bertemu dengan benda seperti ini lagi ya, bentuknya kotak gitu ya, ada lembaran-lembaran seperti ini ya, dia akan menyebutkan bahwa oh ini adalah buku. Nah, itu adalah contohnya dari proses berpikir ya, dari fakta yang dia lihat, oh ini buku ada benda seperti ini ya, bendanya bisa dibuka-buka ya, ada lembar-lembaran seperti ini. Nah, terus dia lihat ya, lihat dengan matanya dia gitu ya, dia rasakan dengan tangannya, indera perabanya ya, dia rasakan dengan indera perabanya. Terus dia simpan dalam otaknya dia, ada fakta seperti ini gitu ya. Terus informasi sebelumnya yang dikasih oleh orang tua atau ibu bapaknya mengatakan bahwa ini adalah sebuah buku. Nah, ini menjadi sebuah proses berpikir ya, proses berpikir dengan dia. Jadi ada fakta yang dia lihat, diindra sama dia, ada informasi sebelumnya yang dia simpan di otak, yang kemudian dia bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah buku. Nah, itu adalah proses berpikir. Atau lebih jauh, ya lebih jauhnya bahwa kehidupan kita sekarang gitu ya tidak bisa dilepaskan. Misalnya tadi kalau kucing ya melihat sebuah makanan di meja gitu kan, dia tidak akan berpikir dulu ya, tidak akan berpikir ada informasi sebelumnya gitu ya, mengatakan bahwa kita udah bilang nggak boleh nyuri makanan di meja misalnya, dia nggak akan mengerti karena dia tidak memiliki akal. Akal itu adalah pengaitan ya antara keempat komponen yang tadi saya jelaskan gitu, bahwa walaupun dibilang sampai sejuta kali tidak boleh nyuri, tidak boleh ngambil makanan ini, jadi nggak akan ngerti gitu ya. Karena dia tidak memiliki akal, tidak memiliki kemampuan untuk mengaitkan antara fakta yang dia indra dengan informasi sebelumnya yang dia terima. Gitu ya. Jadi setiap dia melihat ikan, ya udah dia makan gitu ya, entah itu punya siapa. Nah, kalau manusia berbeda. Ketika dia melihat makanan di meja gitu ya, ada fakta yang dia lihat, diindra dengan matanya, dicium oleh hidungnya, oh ini makanan enak gitu ya.
Terus otaknya juga menyimpan bahwa oh ini ada makanan enak gitu ya. Terus tapi kita kasih tahu sebelumnya gitu ya bahwa oh ini makanan siapa ya gitu. Kita tahu bahwa kita tidak boleh mencuri makanan gitu ya. Kalau mau minta sesuatu harus izin sama yang punya gitu. Makanya kita bertanya dulu, ada makanan enak, ini punya siapa ya? Gitu. Ketika sudah kita dikasih tahu sama ibu kita bahwa oh itu makan, oh ya udah makan aja itu makanan buat bareng-bareng. Oke, akhirnya kita makan gitu. Nah, itu contoh sederhana. Atau contoh yang lain lagi misalnya ketika misalnya kucing ya suka sama lawan jenis, dia ada ketertarikan dia sama kucing jantan ketertarikan sama kucing betina, maka nggak mandang tempat atau waktu dia langsung makan gitu ya, langsung hajar gitu. Dan berbeda misalnya seperti manusia gitu ya, manusia ketika dia ada kecenderungan terhadap lawan jenis gitu kan, dia ada fakta yang dilihat ya di indera sawatannya gitu ya, bahwa oh ini ada lawan jenis yang kemudian memikat hati kita misalnya. Nah itu kita kemudian nggak langsung kan ya, nggak langsung hajar gitu ya seperti kucing, tapi eh, nah ini tergantung kepada informasi sebelumnya kita terima. Kalau informasi sebelumnya kita terima itu baik atau benar gitu ya, bahwa ketika misalnya wanita suka sama lawan jenis gitu ya, nah itu kita tahu ada informasi sebelumnya nyampe kepada kita bahwa wala taqrabu zina gitu ya, dan janganlah kalian mendekati zina. Dan itu informasi sebelumnya sampai kepada kita, dan informasi sebelumnya kita tidak dapat sekali dua kali atau berkali-kali berulang-ulang lewat kajian kah, lewat ustadz yang menyampaikan kah gitu ya, atau lewat buku yang kita baca gitu ya. Akhirnya itu menjadi sebuah informasi sebelumnya yang melekat erat gitu ya dalam otak kita, dan kemudian itu menjadi sebuah proses berpikir buat kita dan menjadi sebuah pemahaman. Nah, menjadi sebuah pemahaman yang ketika nanti misalnya kita suka sama lawan jenis, kita bisa eh, apa punya sebuah pemahaman yang benar gitu ya, bahwa oh ketika saya suka lawan jenis, ketika saya sudah mau menikah maka menikah. Tapi kalau belum mau menikah, ada informasi juga yang sampai kepada kita bahwa berpuasa misalnya, atau dialihkan ya rasa sukanya kalau misalnya belum belum mampu menikah, dialihkan ke kesibukan-kesibukan yang lain gitu ya. Nah, itu contoh dari proses berpikir yang mengaitkan antara 4 komponen gitu ya. Nah, di sini pentingnya dari proses berpikir ya, dari informasi sebelumnya kita peroleh. Ketika informasi sebelumnya kita peroleh salah gitu ya, nah ini akan menjadi sebuah eh, pemikiran yang salah juga gitu ya. Nah, misalnya saya suka lawan jenis, misalnya ya udah pacaran gitu ya, karena tidak ada pemahaman sebelumnya tentang Al-Isra 32 wala taqrabu zina gitu ya. Nah, itu jadi pentingnya dari informasi sebelumnya dan otak itu, karena otak adalah fungsinya untuk mengaitkan ya antara fakta dengan informasi sebelumnya, dan nanti dari proses berpikir ini akan melahirkan sebuah pemikiran gitu ya, suka sama lawan jenis itu harus bagaimana gitu ya, berpacaran atau menikah, atau ditahan dulu gitu ya ketika belum mampu. Nah ini akan melahirkan sebuah pemikiran tadi ya. Nah dari pemikiran ini akan melahirkan sebuah pemahaman ya, pemahaman dalam diri dia bahwa oh eh, pacaran tidak boleh gitu ya, maka akan mempengaruhi tingkah laku manusia gitu. Jadi pacaran tidak boleh, maka saya ketika sudah mau menikah maka saya menikah saja gitu ya. Nah beda ketika tidak memiliki pemahaman atau informasi sebelumnya yang benar, maka pemahamannya salah tentang Islam ya. Jadi
itu akan memengaruhi tingkah lakunya dia. Makanya kenapa kita sekarang banyak berita tentang orang berzina atau bahkan lebih parah gitu ya, suka sama lawan jenis ya, kita kenal dengan LGBT gitu ya. Nah, itu akibat dari informasi yang salah ya, informasi sebelumnya yang salah, atau tidak mempergunakan akalnya gitu ya untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Makanya disebutkan bahwa manusia itu bisa ya tadi lebih mulia daripada malaikat, atau bahkan sebaliknya lebih sesat daripada binatang ternak. Auzubillah min dzalik ya. Nah, seperti itu bahasannya tentang proses berpikir. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.